Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat Id yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada pagi hari yang sangat berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga pagi ini Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat sehat. Alhamdulillah semua kita dalam kondisi sehatul afiat. Kita mengajak semua keluarga kita melangkahkan kaki ke tempat ini dalam kondisi sehatul afiat. Nikmat kesempatan. Alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berproses selama bulan Ramadan, menempa diri untuk menjadi hambanya yang bertakwa kepadanya. Dan pada pagi hari ini semua kita berkumpul bersama seluruh keluarga besar kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakbir, kita rukuk, kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kebahagiaan kita karena kita telah sampai kepada tujuan berpuasa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia berpegang teguh kepada ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Selama 11 bulan ke depan, kita tidak lagi dimanja dengan berbagai keutamaan-keutamaan sebagaimana kita dapatkan selama bulan Ramadan. Tetapi kita patut bersyukur karena selama bulan Ramadan kita sudah berproses untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Pada akhirnya kita tahu bagaimana pola hidup orang yang bertakwa. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, hidup kita sangat teratur, hidup kita sangat ideal, betul-betul mencerminkan sebagai hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah. Tapi kita tidak perlu bersedih karena ditinggal oleh bulan Ramadan. Apa-apa yang sudah kita dapatkan selama bulan Ramadan bisa mengobati kerinduan kita untuk menunggu kembali di tahun depan. Kita akan melanjutkan segala apa yang kita peroleh di bulan Ramadan untuk benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menjadi penting untuk kita perhatikan bersama. Selama 11 bulan ke depan, marilah kita membangun komitmen, menunjukkan di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa menjadi hambanya yang bertakwa.
Tidak hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan berikutnya hidup kita akan penuh dengan kebaikan-kebaikan, dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan ketakwaan. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang perlu saya ingatkan kepada kita semua. Hal-hal penting ini bisa kita lanjutkan di masa-masa yang akan datang sebagai bukti bahwa kita ini benar-benar hambanya yang beriman, hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagai hambanya yang bertakwa, semestinya kita sudah memiliki sifat tawaddu, sifat rendah hati, tidak sombong di depan orang lain. Selama 1 bulan lamanya kita sudah berlatih untuk menjadi orang yang tawaddu. Setiap hari kita berbuka bersama di sini tanpa membedakan status apapun. Apakah dia orang pejabat ataukah dia orang yang biasa, ataukah dia pegawai ataupun dia seorang tukang becak. Semua kita duduk bersama di sini. Kita bisa berbuka bersama di sini. Sholat tarawih juga kita bisa melaksanakannya tanpa membedakan status apapun. Dan pada pagi hari ini kedudukan kita sama di depan Allah, hambanya yang bertakwa. Semua kita sama. Dan pada pagi hari ini kita memulai langkah kita dengan takbir, sebagai pengakuan bahwa hanya Allah lah yang maha besar. Kita semua ini sama-sama kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki, apakah harta yang banyak, apakah kejabatan yang tinggi, semua kita sama. Allah hanya membedakan kita dari ketakwaannya kepadanya. Oleh karena itu, sifat tawadhu ini penting untuk kita miliki sebagai modal hidup kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari ke depan virus kesombongan ini sangat mengancam ketakwaan kita. Dan virus kesombongan ini adalah virus yang pertama kali yang menggelincirkan seorang makhluk yang dulunya bertakwa kepada Allah, ditempatkan di sorganya, kemudian dia dicap durhaka dan diusir dari sorga. Imam tadi membacakan satu ayat di surah Al-Baqarah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Dan ingatlah tatkala kami perintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud. Semuanya mengikuti perintah Allah. Semuanya menghargai, menghormati orang lain yang pada waktu itu adalah makhluk baru yang diciptakan yang namanya Adam. Semua penduduk sorga hormat, sangat menghargai makhluk yang baru diciptakan oleh Allah yang namanya Adam. Illa iblis, kecuali satu yang tidak mau. Siapa? Iblis. Iblis tidak mau untuk sujud, untuk menghormati, menghargai orang lain. Kenapa? Aba wastakbar. Ternyata iblis itu terserang virus kesombongan. Dia enggan untuk menghargai orang lain. Jamaah sholat Id yang berbahagia, Allahu Akbar walillahil hamd. Virus kesombongan inilah yang menandai permusuhan abadi antara makhluk yang satu dengan yang lain. Sejak itulah dikumandangkan perang. Iblis bersumpah akan menggoda seluruh anak keturunan Adam karena kesombongannya itu. Jamaah yang berbahagia, tidak ada orang yang senang kalau bersifat sombong. Oleh karena itu, apapun yang kita miliki, walaupun kita merasa lebih dengan yang lain, harus tetap dijaga rasa tawadhu itu. Dan selama bulan Ramadan, kita itu sudah berlatih untuk menjadi orang yang tawadhu sebagai salah satu sifat orang bertakwa kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang kedua, orang yang bertakwa itu
mampu menahan diri untuk tidak berlebih-lebihan untuk menikmati kenikmatan dunia. Puasa sudah mengajarkan kepada kita al-imsaku anit ta'ami wasyarabi wal jima'. Puasa itu menahan diri dari makan, minum, dan jima'. Makan, minum, dan jima' itu adalah kenikmatan duniawi, Bapak Ibu. Kita bekerja banting tulang rata-rata 8 jam setiap hari hanya untuk makan. Enak makan, enak minum. Kalau ada lebihnya berpuas-puas dengan seks. Itu simbol kenikmatan duniawi. Makanya selama bulan Ramadan kita dididik oleh Allah untuk menahan diri untuk tidak berlebih-lebihan dengan kenikmatan duniawi. Karena dalam sejarah Bapak Ibu, kenikmatan duniawi ini banyak juga yang menggelincirkan seorang makhluk yang dulunya taat beribadah, rajin beribadah, tetapi gara-gara tergoda, diuji dengan kenikmatan duniawi, dia tidak mampu lulus dari ujian kenikmatan duniawi itu. Makanya tidak ada orang yang sadar ketika diuji dengan kenikmatan duniawi. Tidak ada orang yang bilang saya sedang diuji dengan banyaknya harta. Tidak ada orang yang bilang saya diuji dengan banyaknya rumah, beberapa unit mobil. Tidak ada. Tidak ada yang merasa diuji kemudian mengatakan saya diuji dengan jabatan baru saya yang semakin naik dan terus naik setiap tahun. Tidak ada, Bapak Ibu. Makanya orang ketika diuji dengan kenikmatan dunia banyak yang tidak lulus. Tidak sadar. Ini virus tanpa gejala. Tidak ada orang yang merasa dirinya diuji dengan kenikmatan dunia. Sebaliknya, banyak orang yang justru sadar sedang diuji ketika dia diuji dengan kesulitan, kesusahan, kemiskinan, kesedihan. Kalau diuji dengan hal-hal yang saya sebutkan ini, semua orang sadar. Mereka rajin beribadah. Mereka rajin sholat. Nangis-nangis di hadapan Allah. Meminta kepada Allah supaya dikeluarkan dari kondisi sulit, kondisi miskin, kondisi susah. Makanya banyak yang lulus, Bapak Ibu. Justru kita ketika diuji dengan kesulitan banyak yang lulus. Jamaah yang berbahagia, kita ingat cerita Sa'labah. Sa'labah itu di dalam cerita yang populer adalah orang yang dulunya bertakwa, sangat rajin beribadah. Kalau sholat tidak pernah ada di shaf yang kedua apalagi yang ketiga. Selalu di shaf pertama. Bapak Ibu tahu kondisi Sa'labah pada waktu itu dalam kondisi yang sulit, yang susah, yang miskin. Hanya punya satu baju. Kalau bajunya dicuci, nunggu kering supaya bisa beribadah kembali. Tetapi gara-gara diuji dengan itu, Sa'labah rajin beribadah, rajin sholat, shafnya terdepan terus. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia menghadap Rasulullah supaya didoakan hidupnya berkecukupan, supaya ibadahnya lancar. Kemudian diberikan kambing oleh Rasulullah. Kambing itu dipelihara, beranak pinak. Dari 2 menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16. Sampai ratusan. Setelah itu dia berubah. Yang awalnya dia rajin beribadah. Yang awalnya dia bertakwa kepada Allah. Yang awalnya di shaf pertama. Kemudian dia hilang, tidak pernah ke masjid, Bapak Ibu. Ini kemudian diabadikan di dalam ayat Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahadallah. Ada orang yang berjanji kepada Allah. Apa janjinya? Lain atana min fadlihi. Seandainya nanti kami diberikan rezeki, diberikan kekayaan, diberikan jabatan, lanas sodakanna, kami akan rajin bersedekah.
Walanaj'alanna minas solihin. Kami akan semakin menjadi orang yang soleh kalau Allah benar-benar mengabulkan permohonannya untuk menjadi orang kaya, menjadi orang yang punya jabatan. Falamma, maka tatkala benar-benar diberikan keutamaan itu, apa yang terjadi? Bakhilu bihi. Mereka bakhil, mereka pelit. Dia lupa dengan segala janji yang dia sampaikan. Dia lupa dengan doa yang dipanjatkan. Wa tawallaw wa hum mu'ridun. Mereka berpaling dari apa yang sudah didoakan, apa yang sudah dipanjatkan kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita betapa orang itu kalau sudah diuji dengan kenikmatan duniawi banyak yang lupa. Kalau sebelum kaya dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin berdoa, bahkan bangun malam. Tetapi ketika dia benar-benar dipenuhi segala keinginannya, segala doanya, dia lupa dengan apa yang dipanjatkan itu. Oleh karena itu sekali lagi, jangan lupa kebiasaan kita selama bulan Ramadan. Allah mengingatkan melalui ibadah puasa, jangan berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Karena banyak orang yang tergelincir justru ketika dia menikmati keduniaan itu. Jamaah yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, selama bulan Ramadan kita dididik oleh Allah untuk selalu ingat kepada Allah. Zikir kepada Allah. Hidup kita sangat tertib. Sholat kita sangat tertib, sangat disiplin. Berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Kalau bulan-bulan sebelumnya disibukkan dengan berbagai kegiatan di kantornya masing-masing, di tempat kerjanya. Ketika dipanggil sholat, dia tidak bersegera sholat karena merasa masih ada waktu. Tetapi selama bulan Ramadan, selama 1 bulan ini kita dididik oleh Allah untuk benar-benar disiplin, tertib beribadah. Kita selalu ingat kepada Allah di setiap langkah kita, di setiap kegiatan kita. Ini perlu kita miliki, perlu kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Zikrullah dawa wa zikrun nas da. Ingat kepada Allah itu obat. Bisa menjadikan pikiran dan hati kita tenang. Sebaliknya, mengingat-ingat omongan orang, omongan manusia itu penyakit. Kita tinggal pilih, mau pilih obat atau pilih penyakit. Kalau pilih obat, harus selalu ingat kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, harus ingat kepada Allah. Apakah ini benar atau tidak? Apakah ini halal atau haram? Apakah ini hak kita atau bukan hak kita? Apakah ini jujur atau curang? Ingat kepada Allah. Jamaah yang berbahagia. Ini penting kita miliki untuk menjawab permasalahan yang terjadi di negeri ini. Betapa banyak orang yang lupa kepada Allah. Kemudian dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kepentingan keluarga dan kepentingan golongannya. Jamaah yang berbahagia. Berbeda kalau kita ingat omongan orang. Bayangkan selama 1 hari berapa jam kita itu menyimak omongan orang dengan memegang HP saja. Puluhan grup WA kita baca satu persatu. Belum lagi medsos yang lain. Bandingkan dengan ingat kita kepada Allah. Berapa menit kita hanya ingat kepada Allah. Makanya kalau ada yang mengatakan, kenapa ya Ustadz? Hidup saya ini sudah berkecukupan. Tetapi kenapa hidup saya tidak tenang? Saya sudah punya jabatan, tetapi kenapa hidup saya tidak tenang? Berarti dia itu lebih banyak mengingat yang lain daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada di pikirannya adalah mengingat-ingat omongan orang. Setiap hari yang dipikirkan apa yang ada di WA. Berjam-jam. Waktunya habis hanya untuk membaca apa yang ada di WA itu. Jamaah yang berbahagia. Ini yang ketiga.
Kemudian yang keempat, selama bulan Ramadan kita dibiasakan untuk membaca, untuk mengaji. Semalas-malasnya kita di bulan sebelumnya, kita selalu punya kesempatan di bulan Ramadan untuk mengaji. Minimal ketika kita menunggu waktu sholat, kita sempat mengaji. Minimal setelah selesai sholat, kita pegang Al-Quran kemudian kita mengaji. Ini budaya yang sangat baik. Bisa kita lanjutkan di masa-masa yang akan datang. Inilah spirit utama Islam datang di awal-awal. Perintah Allah pertama kali adalah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Ini perintah pertama Bapak Ibu. Islam pertama kali disebarkan. Perintah pertama kepada umatnya adalah membaca. Kenapa? Karena dengan membaca inilah kita bisa merubah kondisi kita, merubah keadaan kita. Kita saksikan perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia itu selalu diawali oleh gerakan intelektual, gerakan membaca. Renaissance misalnya di Prancis, itu adalah gerakan mereka-mereka yang berilmu pengetahuan, yang rajin membaca dan rajin mengaji. Gerakan Aufklärung di Jerman, itu adalah gerakan kaum intelektual, merubah keadaan. Renaissance, Rausan Fikir. Jamaah yang berbahagia, tak terkecuali Islam di awal-awal juga dimulai dengan gerakan membaca. Rasulullah mengkader para sahabatnya di Al-Arqam. Di rumah sahabat Al-Arqam. Mengaji walaupun cuma 7 orang. Kemudian berkembang menjadi pengajian-pengajian di berbagai tempat. Ini sudah kita biasakan selama bulan Ramadan. Banyak orang yang dulunya malas mengaji menjadi rajin mengaji. Pengajian ibu-ibu semakin marak. Bukan hanya kuliah tarawih, bukan hanya kuliah subuh. Selama bulan Ramadan kita temukan semua orang rajin mengaji. Inilah kunci utama untuk merubah kondisi kita pada zaman ini. Dengan gerakan membaca, gerakan mengaji, kita yakin kita akan bisa keluar dari keadaan ini. Jamaah yang berbahagia. Kemudian berikutnya, yang terakhir. Selama bulan Ramadan, kita sudah berlatih untuk hidup berbagi. Punya empati sosial, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Punya kepekaan sosial. Anak-anak kita yang dulu malas mentraktir orang lain, berbagi dengan orang lain. Setiap hari kita saksikan mereka berada di perempatan, berada di Tajamara, berada di Taman Bunga. Mereka rajin berbagi, walaupun hanya berbagi takjil. Tidak apa-apa, itu latihan. Kalau kita terbiasa melatih diri untuk berbagi, akhirnya terbangun kesadaran bahwa kita juga perlu memikirkan kepentingan orang lain. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak hanya berbicara keuntungan sendiri, tidak hanya berbicara untuk keuntungan keluarganya sendiri, kebahagiaan keluarganya sendiri. Pada akhirnya anak-anak kita akan menggantikan kita pada hari ini. Anak-anak kita adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Supaya pikiran mereka itu selalu berpikir bagaimana orang lain. Bagaimana kepentingan masyarakatnya. Bagaimana kesejahteraan rakyatnya. Itu yang kita butuhkan. Bukan hanya orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya sendiri. Jamaah yang berbahagia. Di ujung khutbah yang terakhir. Di ujung khutbah pada siang hari ini. Marilah kita saling memaafkan satu sama lain. Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita selama bulan Ramadan. Apa yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan diampuni dosanya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita benar-benar berpuasa dengan penuh keimanan dan ketulusan, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita.
Oleh karena itu, di hari yang berbahagia ini, alangkah bahagianya kalau kita budayakan saling memaafkan satu sama lain. Saling memaafkan itu membahagiakan Bapak Ibu. Jangan sampai ada satu titik rasa dendam kepada orang lain, apalagi kepada saudara kita. Itu bikin kita tidak bahagia Bapak Ibu. Kalau masih ada sesuatu yang mengganjal di hati, bikin kita dendam kepada orang lain, mari pada pagi hari ini kita maafkan, walaupun mungkin belum sempat berjabat tangan. Kenapa? Karena itulah yang akan menyempurnakan kebahagiaan kita. Bayangkan kalau seumur hidup dendam itu tetap ada di hati kita, bagaimana mungkin kita bisa bahagia Bapak Ibu? Oleh karena itu sekali lagi, mari kita budayakan saling memaafkan ini. Kita kunjungi saudara-saudara kita yang mungkin lama tidak bertemu. Semuanya kita niatkan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mengingatkan kita semua betapa kita sudah bisa membangun budaya orang yang bertakwa selama bulan Ramadan, dan kita berkomitmen untuk melanjutkannya di bulan-bulan yang akan datang. Marilah kita sejenak menundukkan pandangan kita, menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga kehadiran kita pada pagi hari ini menjadi simbol, menjadi bukti bahwa kita benar-benar hambanya yang bertakwa, yang siap melanjutkan apa yang kita laksanakan selama bulan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.